kita menginginkan mengerjakan sesuatu yang sedikit, yang itu ringan-ringan saja, tetapi itu pahalanya besar. Kita ingin bekerja yang enak, tapi gajinya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak Ketua yang sama-sama kita muliakan, Pak Wakil Ketua, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa menjalankan sholat duhur berjamaah. Ini adalah anugerah yang besar sekali yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi petunjuk hidayah oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan amalan yang wajib ini. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, Masya Allah, alhamdulillah, kita barangkali tidak puasa, tidak sholat, dan itu sesuatu yang luar biasa nikmatnya untuk kita, sehingga patut untuk kita selalu bersyukur karena Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan selalu bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Ibu bapak rahimakumullah, tentu kita menginginkan mengerjakan sesuatu yang sedikit, yang itu ringan-ringan saja, maka hakim tinggi ini bersyukur sekali. Gajinya besar, pekerjaannya ringan. Apalagi nanti kalau pindah ke Jogja, itu menjadi cita-cita banyak teman-teman untuk pindah ke Jogja, tapi tidak mau pindah ke Papua yang perkaranya sedikit. Dan ibadah juga begitu. Kita melihat bagaimana ibadah yang kecil, sedikit, tapi pahalanya banyak sekali. Saya bacakan sebuah hadis. Sesungguhnya saya berharap kemarin ini pasti jadwal saya ini salah, karena kemarin sudah khotib kok saya jadi penceramah lagi gitu. Dan saya belum siap. Tahu tadi ketika diumumkan, baru saya tahu ada jadwal yang salah rupanya. Apa itu pahala yang besar sekali, padahal kita melakukannya sama dengan apa yang kita lakukan tiap hari, yaitu ibadah sholat berjamaah. Ibadah sholat berjamaah itu pahalanya besar sekali. Kalau di masjid, sholat di rumah itu pahalanya satu atau derajatnya satu,
di masjid 27. Kenapa kok kebanyakan kita milih yang pahalanya 1, kok tidak ke masjid? Nah, itu kita harus introspeksi diri. Kita mulai berpikir, kok kita goblok sekali. Kadang 2 kali juga. Pahala banyak 27, sebagian hadis juga mengatakan 25 berlipatnya. Kok kita masih sholat sendirian di rumah? Itu kan harus ditata ulang pemikiran begitu, dan kebiasaan begitu harus ditata ulang untuk ya kita sama-sama belajar lah, artinya untuk ya kepada anak kita nasihati begitu, kepada suami, pada diri saya, dibiasakan sesuatu untuk mencari pekerjaan sedikit tapi banyak pahalanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya man tatahhara fi baitihi tsumma masa ila baiti min buyutillah liyuqtiya faridat tam min faraidillah kanat utwatani idahuma tahuttu ti'atan wal akhara wa tarfa'u darajat. Siapa yang bersuci, jadi kalau kita ke masjid untuk berjamaah, kita jangan ingin gratis, wudunya di masjid saja supaya PDAM-nya itu ngirit. Jangan begitu. Jadi kita kalau ke masjid, upayakan dari rumah itu sudah berwudu, wudunya yang baik, yang rajin, yang hati-hati. Kemudian dia berjalan ke rumah Allah, ke masjid untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, yaitu sholat. Maka setiap langkah kaki kita ini, kaki kiri dihitung sendiri, kaki kanan dihitung sendiri, bukan kaki kanan atau sama kaki kiri itu satu hitungan, tidak, tapi dihitung sendiri-sendiri. Maka setiap langkah itu akan menghapuskan kesalahan. Kita tiap hari banyak sekali melakukan kesalahan, karena memang kita hidup di masyarakat dan melakukan banyak kegiatan. Tentu kesalahannya itu kita tidak bisa mencatat satu-satu, tapi kalau kebaikan barangkali kita bisa catat. Oh, kebaikan hari ini saya sholat, bisa. Oh, kebaikan hari ini saya ngasih sedekah, itu bisa. Tapi kesalahan, dosa-dosa itu barangkali kita tidak bisa menyatat satu-satu. Ketika kita lihat di jalan ada orang yang cantik atau ada orang yang cacat, kemudian kita ngomong dan sebagainya, kemudian kita dengan teman-teman saling bisik, rasani orang itu, kita nggak bisa catat satu-satu, itu salahnya banyak sekali. Tetapi kebaikan bisa. Itu makanya ini dibantu dengan satu langkah ke masjid, itu akan menghapus dosa-dosa itu, dosa-dosa yang tidak kita bisa catat itu pahalanya itu. Kalau misalnya kita jalan ke masjid ya cuma 100 meter, 200 meter, itu langkahnya, kalau 1 meter itu menjadi 5 langkah maka atau 6 langkah, maka 3 langkah itu menghapus. Jadi kalau 100 itu sudah berarti 300 itu. 300 langkah itu sudah menghapus kesalahan, 300 kesalahan. Kemudian
langkah berikutnya adalah meninggikan darajat. Nah, itu langkah 300, menghapuskan dosa. Dan langkah yang satu lagi itu meninggikan darajat. Darajat kita menjadi tinggi karena kita selalu terpaut di masjid. Maka ini menjadikan motivasi kepada kita bagaimana kita melakukan upaya untuk sholat jamaah di masjid. Karena memang apalagi pada bulan puasa ini juga kita melihat puasa ini juga sebagai motivasi untuk selalu berbuat baik karena pahala dilipatkan pada bulan puasa ini. Kemudian bagaimana kalau misalnya karena kita sibuk, karena kita kadang-kadang lalai, kita mendengar adzan, tetapi kita masih juga main HP, main laptop. Kemudian kita ketika berangkat ke masjid kok sudah terlambat. Ini ada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Saya belum baca ini. Ini saya artinya saja. Jika seorang berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian keluar ke masjid, nah lagi-lagi wudunya di rumah bukan di masjid. Jadi kita usahakan kalau ke masjid wudunya di rumah, jangan di masjid. Kemudian ini kaki kanannya akan dicatat kebaikan. Kaki katanya kebaikan, tadi dihapus dosanya, ini juga dicatat sebagai kebaikan. Coba kita hitung langkah ke masjid itu kaki kanannya berapa? Banyak sekali. Dan kemudian kaki kirinya itu menghapus dosa. Tadi mengangkat derajat, ini hadis lain menghapus dosa. Luar biasa. Dosa itu yang kita lakukan tadi sudah disebut tidak bisa sadar, maka ini juga harus kita banyak-banyak berjalanlah ke masjid. Nah, kemudian bagaimana kalau naik motor, naik Vespa? Ya, itu memang menjadi penafsiran banyak. Ya, katanya satu putaran dapat satu langkah. Itu ya. Moga-moga begitulah. Moga-moga begitu. Satu langkah putaran. Langkah ya kaki. Makanya itu kan menjadi penafsiran itu, karena jalan ke masjid itu siang-siang terik matahari panas, kalau langkah kan ini eman-eman, sudah banyak terik matahari nanti jadi hitam kosong, itu kan naik sepeda motor itu yang menjadi tentu tidak sebaik dengan langkah kaki. Kemudian dia datang ke masjid untuk sholat jamaah. Tetapi ketika di masjid dia terlambat sholat sebagian karena terlambat, masbuk itu juga akan diampuni, dan masbuk saja itu akan diampuni, dia anggap sebagai sholat jamaah. Tetapi di hadis ini ternyata bahwa dia ke masjid itu jamaahnya sudah selesai, jamaahnya sudah bubar, bukan sengaja seperti yang lain di sini. Sholatnya jam 12 duhur, nanti jam setengah 1 ada lagi satu gerbang. Kemudian nanti jam 1 lagi ada satu gerbang lagi. Tentu itu
Bisa saja begitu, tapi itu sangat tidak afdol karena memang jamaah itu adalah yang dilakukan dengan orang-orang lain berjamaah gitu loh, bukan mengadakan jamaah tersendiri. Itu yang lebih afdol. Maka apabila dia mendatangi sholat, ternyata sholatnya itu sudah selesai, maka itu juga akan dia anggap seperti sholat jamaah dan akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi ini makanya ada beberapa yang berpendapat bahwa sholat itu, sholat berjamaah ini paling ringan saja, ini sunnah, mustahab. Kalau mustahab kan sesuatu yang nilai pelaksanaannya agak wajib. Itu mustahab, artinya dikerjakan pahalanya banyak, tapi kalau enggak itu tidak masalah. Nah tentu kalau kita sebagai orang yang cerdas ya mengerjakan yang dapat pahalanya. Tetapi sebagian ulama, saya ini Imam Abu Hanifah Hambali ya, itu mewajibkan sholat berjamaah di masjid karena memang banyak dalil-dalil yang menunjukkan itu sesuatu yang dimaknai sebagai kewajiban kita karena memang pahalanya banyak sekali. Dan makanya kita usahakan. Dan bagaimana kalau misalnya kita kan kadang-kadang sholat kesini sengaja, kalau sudah qomat baru kita masuk, itu kan supaya kita langsung mendapatkan sholat wajibnya itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ternyata dari rumah kok belum ada, kemudian kita nunggu lama di masjid, lama sekali adanya, apalagi misalnya sebagian masjid di kampung itu nunggu sholat wajibnya itu lama sekali karena memang muadzinnya itu ada pujian-pujian, itu kan nunggu sampai seperempat jam itu bagaimana? Punya sesuatu yang baik sekali untuk kita karena dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, saya bahasakan artinya, seorang dari kalian dihitung dalam keadaan sholat, artinya keadaan di masjid menunggu waktu sholat itu dihitung seperti sholat. Jadi kalau kita sholatnya wajibnya 3 menit, kemudian kita nunggu pelaksanaan sholat itu 1/4 jam, maka 1/4 jam ini pahalanya sama seperti 3 menit, dianggap itu seperti sholat menunggu, seperti sholat menunggu, seperti mengerjakan sholat. Dan malaikat pun akan mendoakan. Yang mendoakan itu bukan tetangga, yang mendoakan itu istri, tentu kadang ijabah kadang tidak, tetapi ini yang mendoakan adalah malaikat. Nah, sesuatu yang luar biasa sekali, malaikat mendoakan kepada kita, ampuni dia dan hapuskan dosanya dan rahmatilah dia. Itu doanya malaikat terus menerus selama kita menunggu sholat di masjid. Makanya ini sesuatu yang luar biasa ketika kita berusaha untuk melakukan sholat di masjid. Nah, jadi misalnya kita dalam perjalanan, kita usahakan jangan sholat di pom bensin yang bukan masjid itu, tapi kita usahakan untuk berhenti sholat di masjid
siapa tahu bahwa sholatnya kita karena kita di kendaraan tidak bisa untuk berjamaah, kita sholat di masjid itu kita dianggap itu sebagai sholat jamaah. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita tidak sholat di musola atau sholat di pom bensin, tapi kita usahakan sholat di masjid itu. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.